warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Apa yang akan kita ulas kawan untuk mengawali hari Senin ini? Apakah kalian tertarik soal foto yang admin tunjukkan ini? Nah, bagaimana bayangan kalian kawan jika mereka berdua ini bertemu di atas papan di kejuaraan dunia catur klasik? Mereka tidak pernah bertemu kawan. Hikaru Nakamura selalu gagal di kandidat. Kalau bertemu di kejuaraan dunia Blitz Rapid, ya mereka sering bertemu. Kalau di kejuaraan dunia klasik, mereka tidak pernah bertemu. Apalagi sekarang Magnus Carlsen sudah pensiun di kejuaraan dunia klasik, kawan. Hikaru Nakamura tidak mempunyai kesempatan lagi untuk mencoba menghadapi Magnus Carlsen di kejuaraan dunia catur klasik. Nah, mereka juga harus melewati kandidat, kawan, kalau mau ke kejuaraan dunia catur klasik lagi. Magnus Carlsen ya kalau mau turun gunung harus melewati kandidat turnamen. Begitu juga dengan Hikaru Nakamura. Apabila mereka bertemu di kejuaraan dunia catur klasik kawan, kalian menjagokan siapa? Gak perlu kalian idolakan siapa. Kalau kalian melihat kekuatan kedua pemain ini, kalian menebak siapa yang akan keluar sebagai juara dunia kalau mereka saling berhadapan di kejuaraan dunia catur klasik. Admin ingin tahu. Tulis di kolom komentar ya. Tapi sayangnya kawan, kalau melihat rekor pertemuan kedua pemain ini kawan, Magnus Carlsen sangat perkasa di permainan klasik ataupun juga rapid dan blitznya terhadap Hikaru Nakamura. Coba lihat rekor pertemuan kedua pemain ini kawan. Magnus mengalahkan Hikaru Nakamura sebanyak 14 kali di permainan klasikal, hanya 1 kali kalah kawan. Hanya 1 kali kalah, dan game kekalahan Magnus Carlsen atas Hikaru Nakamura ini kalau tidak salah pernah admin ulas, dan 28 kali draw dalam permainan catur klasik. Minimal 90 menit ya. Kalau di Norway Chess ataupun di Tata Steel 100 menit atau 120 menit. Kalau turnamen-turnamen umum ya 90 menit catur klasik. Begitu juga di permainan rapid dan blitz kawan, Magnus sangat perkasa. Sangat perkasa juga. Mengalahkan Hikaru Nakamura sebanyak 98 kali, 57 kali kalah, dan sisanya 116 remis. Baik di turnamen over the pot ataupun turnamen online. Nah, database-nya ada di sini kawan. Kalau di awal-awal pertemuan mereka di tahun 2015 ini imbangnya remis dalam permainan klasikal. Begitu juga di tahun 2008 remis. Nah, di sini saling membalas di tahun 2009 kawan. Magnus kalah terlebih dahulu dari Hikaru Nakamura di Akar Chess Challenge. Kemudian Magnus membalasnya. Kemudian remis juga pada game ketiga. Nggak tahu ini game apa kawan. Admin belum cek juga di Akar Chess Challenge ini. Kemudian baru Hikaru Nakamura terlihat perkasa di turnamen Blitz di tahun 2009 di BN Bank Blitz. Nakamura menang pada 3 game pertamanya kawan, dan Magnus baru bisa membalas pada game keempat di turnamen Blitz BN Bank. Terlihat Nakamura di awal pertemuan cukup perkasa di permainan Blitz. Tapi selepas itu ya kalian tahulah jumlah rekor pertemuan keduanya ini kawan. Magnus sangat perkasa, sangat dominan atas Hikaru Nakamura, apalagi di permainan klasik. Tapi di kejuaraan dunia apalah sebuah catatan rekor ya. Ini terbukti di kejuaraan dunia antara Magnus Carlsen menghadapi penantangnya Ian Nepomniachtchi. Sebelum kejuaraan dunia itu kawan, Ian Nepo mempunyai catatan yang bagus terhadap Magnus Carlsen di permainan catur klasik. Tapi kawan, rekor sebelumnya tidak mampu berbicara banyak di atas meja saat itu. Magnus mengalahkan Ian Nepomniachtchi dan tetap mempertahankan gelar juara dunianya. Membuat Magnus Carlsen seperti apa ya? Seperti overpower saat itu ya. Dan enggan lagi melanjutkan untuk bermain di kejuaraan dunia. Menyerahkan gelar juara dunianya itu kawan. Setengah pensiun lah Magnus Carlsen saat ini ya. Masih tertarik di permainan rapid ataupun blitz. Ya kadang-kadang lah bermain di permainan klasikal kawan. Oke kawan, kita akan tetap mengulas satu game dari Magnus Carlsen versus Hikaru Nakamura. Satu game ini kemarin sudah admin ulas kawan di catur. Kemarin sudah admin ulas kawan di video short soal endgame-nya Magnus Carlsen menghadapi Hikaru Nakamura. Admin ingin mengulasnya lebih detail lagi sejak awal pembukaan. Game antara Hikaru Nakamura versus Magnus Carlsen ini terjadi di turnamen Zurich Chess Challenge
Turnamen itu hanya diikuti oleh 6 pemain saja dan mempunyai 3 sesi game kawan. Magnus Carlsen memenangkan sesi klasik dan sesi blitz-nya. Sedangkan sesi rapidnya dimenangkan oleh Fabiano Caruana saat itu. Oke, kita nikmati permainan Magnus Carlsen kawan yang pegang hitam. Dan Nakamura mengawali dengan pion D4, ada kuda F6, pion C4, pion E6, kuda C3, gajah B4. Nimzo Indian Defense. Tema yang sama seperti yang kita ulas dari gamenya Stockfish versus Lila J0. Apalagi variasi yang dipilih oleh Hikaru Nakamura ini sama juga kawan seperti game kemarin yang kita ulas. Nah, game kemarin ini kan kita ulas di video shot ya, hanya permainan endgame saja kawan. Nanti Magnus Carlsen kalah perwira tapi punya banyak pion. Cluenya di situ cukup menarik. Nah, kita lanjut ya. Jadi tak perlu saya ulangi lagi ya, berbagai langkah alternatif di variasi kemoh dari Nimzo Indian Defense ini kawan. Tentu sementara untuk kontrol peta G4, peta E4 ini dari aktivitas kuda hitam ya. Bagi kawan-kawan yang ingin belajar variasi kemoh dari game Stockfish ataupun Lila J0, nanti di akhir video ini saya sertakan linknya, tinggal kalian klik saja. Atau kalian masuk saja ke halaman channel Legenda Catur Dunia dan kalian cari playlist dari Nimzo Indian Defense. Sering admin ulas berbagai macam variasi di tab pembukaan dari game-game yang pernah admin ulas. Kita belajar dari permainan Grandmaster dunia kawan. Oke, pion D5 pilihan utama dari Magnus Carlsen, kemudian pion A3. Di sini Magnus Carlsen memilih menahan gajahnya, tarik mundur ke peta E7. Yang paling banyak kan langsung ya bertukar. Nah, di sini tak perlu saya ulangi lagi. Oke, gajah tarik mundur ke peta E7 oleh Magnus. Dan langsung saja pion E4 dan jual beli di peta E4, ambil balik kawan. Magnus dobrak peta pusat lagi dengan pion E5-nya, membuat langkah pengorbanan sementara. Harapannya terbuka ya, peta pusat dan juga pion putih terpecah. Ya, hitam akan mendahului pertukar menteri dan seterusnya. Dan pion ini mudah saja direbut oleh hitam nanti. Dan juga buka akses bagi gajah terangnya untuk berkembang Magnus. Kalian juga bisa memecah peta pusat ini kawan dengan pion C5. Engine menyukai pion C5 ketimbang pion E5 kawan. Tentu pion ini akan didorong maju ya. Kalau tidak didorong baku hantam ya lagi-lagi pion ini akan doubling kawan, terpecah juga, ada pion terpisah di pusat, bertukar menteri tak terhindarkan. Dorong maju ke peta D5, kalian melanjutkan baku hantam. Kalian bisa memecah peta pusat putih dengan pion C5. Nah, jual beli di sini diikuti rokade, mungkin ada gajah E2, kemudian ada pion H6 kuda F3, pion A6 kawan, rokade, kemudian ada gajah D6. Kelanjutan jalur yang disukai oleh Stockfish dengan pion C5 seperti itu. Tapi dengan pion E5, dorong maju saja kawan, tentu saja oleh Hikaru Nakamura. Dan pion C6 bisa dilanjutkan oleh hitam. Di sini Magnus Carlsen memilih dengan gajah C5-nya untuk mengawasi diagonal ini, mencegah Raja Putih rokade pendek. Dengan pion C6 ini juga bagus, baru nanti diikuti dengan gajah C5. Tujuannya sama kawan, untuk memecah konsentrasi pion putih di center, diikuti dengan pion B5. Apakah di sini gajah D3 terlebih dahulu melanjutkan pengembangan untuk mempercepat agar ruang-ruang sisi raja ini kosong untuk rokade pendek? Hitam langsung juga bisa mengkonternya dengan pion B5. Pertukaran peta B5 kawan mungkin terlihat membuat langkah pengorbanan pion, tapi kalian bisa merusak dominasi pion-pion putih di center dengan pion C6 terlebih dahulu. Nanti baru diikuti dengan gajah C5, tapi Magnus langsung dengan gajah C5, gajah G5 serang kuda, pin kuda kawan, Magnus rokade, kuda F3, kemudian di sini gajah G4, pin kuda. Tidak bisa mendapatkan lagi pion pusat kawan, posisi menteri dalam posisi kena pakuan atau pin. Pion H3, Magnus menukarkan gajah terangnya sikat kuda F3, ambil balik kawan, dan Magnus melanjutkan pengembangan kuda B ke D7-nya. Untuk perkuat posisi kuda F6-nya kawan, agar tidak terjadi rusaknya struktur pion Magnus jika terjadi jual beli di peta F6 ya, jelas. Di sini Nakamura memutuskan untuk rokade panjang. Keputusan yang bagus kawan, sangat presisi sampai langkah ke-13 pilihan dari Hikaru Nakamura ini. Magnus dengan gajah D4, kuda ke E2, lanjut Hikaru Nakamura. Siap caplok gajah dan mendapatkan satu pion. Pion C5, langkah bagus dari Magnus Carlsen untuk mempertahankan gajahnya. Kalau putih end pasen, pion dipukul pion C6 kawan. Coba lihat, struktur pion putih rusak kawan. Itulah harapannya dari Magnus Carlsen. Apalagi rajanya sudah rokade panjang, ambil balik menggunakan pion B. Ada lajur-lajur yang terbuka bagi benteng-benteng hitam.
Oke, langkah bagus dari Magnus dengan pion C5 mempertahankan posisi gajahnya. Di sini Nakamura juga mulai mendorong pion sisi rajanya dengan pion G4. Pion G4, kemudian pion A6. Langkah yang disarankan oleh engine buat hitam di posisi ini. Apa tujuannya kawan? Tentu untuk dukungan bagi pertarungan petak B5. Magnus Carlsen memilih dengan pion A5. Dinyatakan blunder oleh engine kawan. Ya, kalau kita lihat sih bukan blunder materi ya. Mungkin tempo kawan. Apa maksud Magnus Carlsen bermain dengan pion A5? Nah, kalau bermain dengan pion B5 kawan, ya terlihat pengorbanan pion ya. Ya mungkin nanti didukung dengan benteng terlebih dahulu untuk dorong pion B5. Magnus sepertinya ingin angkat benteng kawan ke petak A6. Digeser dengan gajah menyerang petak B2 ini. Raja B1 lanjut Nakamura. Benteng A6 lanjut Magnus. Kuda G3. Nakamura membawa kudanya ke sisi raja. Siap bertempur langsung nanti di sisi raja. Pion G6 antisipasi pergerakan kuda kawan. Ada opsi yang lain juga. Pion A4 dorong terlebih dahulu. Kalaupun ada mungkin kuda ini bergerak ke petak H5 kawan. Kalian keluar menyerang saja. Tak perlu peduli. Toh juga posisi kuda kalian juga aman di sini ya. Maaf, salah ke petak C7, petak A5 yang bagus kawan. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Magnus memilih dengan pion G6. Ini memberikan kesempatan bagi Nakamura untuk mempercepat bongkar formasi pion seperti ini. Dorong terus maju pion di lajur H, Hikaru Nakamura. Baru sekarang pion A4. Benteng H2, langkah bagus untuk mempertahankan diri kawan. Baris kedua, gajah siap dikembangkan. Mungkin nanti dobling benteng juga di lajur H kawan. Magnus menteri A5. Di sini ada gajah D2. Menteri mundur lagi ke C7. Nakamura dorong pion G5 ancam kuda. Berharap ke petak H5 dan pasti jual beli ya. Magnus Carlsen tarik mundur kudanya ke E8. Nakamura sekarang pion H5. Benteng B6 kawan. Dan gajah C1 tentu saja pertahankan pion B2-nya bersama bentengnya, bersama gajahnya kawan. Di sini Magnus benteng B3. Menteri G4 menghindari serangan. Dan Magnus kuda B6 memberikan tekanan bagi pion C4. Mungkin diikuti dengan saudaranya nanti kawan. Ada langkah yang lebih kuat menurut engine. Langsung kuda nih cepat diaktifkan terlebih dahulu. Tapi memilih kuda B6 terlebih dahulu. Magnus. Ada gajah E2. Langkah bagus kawan. Untuk buka jalan bagi benteng ini untuk juga ditumpuk. Kalau membuka permainan langsung dengan pion H pukul pion G6, hitam akan ambil balik menggunakan pion F. Baris ke-7 terbuka, memberikan akses bagi benteng ataupun menteri menjaga baris ke-7-nya. Tak ada masalah. Apakah yang ditakutkan di sini? Tak ada masalah. Ada menteri F7 yang bisa mempertahankan posisi untuk menantang pertukaran. Hilang keunggulan putih. Nakamura tidak terburu-buru. Aktifkan perwiranya. Berikan jalan bagi benteng dengan gajah E2-nya. Magnus kuda D6 memberikan pressure bagi pion C4 kawan dengan dua kudanya. Nah, di sini Nakamura dengan benteng H1. Langsung buka sekarang. Sudah saatnya dibuka. Beda lagi ceritanya kawan. Nah, dengan pion H pukul pion G6. Kalau diambil balik menggunakan pion H, terbuka lajur H, baru diikuti dengan benteng DH1, ancaman skakmat 6 langkah tak terhentikan. Jadi bagusnya yang dia ambil menggunakan pion F, sama seperti tadi, idenya membuka baris ke-7, menjaga baris ke-7. Nah, tetap ide sekarang dengan benteng DH1 kawan, menyerang pion ini. Nah, untuk mempertahankan, mungkin kalian suka bermain dengan benteng F7 kawan. Menteri bergerak ke petak E6 kawan. Nah, raja mau kemana? Bergerak ke petak F8 untuk menghindari pin agar tetap bisa menjaga petak H7. Di sini ada ide pengorbanan kuda F5 atau menantang pertukaran kuda. Kalau di sini pion ambil kuda kawan, giliran pion G6 didorong dan terbuka lajur-lajur bagi benteng putih ini. Kalau stockfish di posisi ini saat ada pengorbanan kuda F5 kawan, hitam ambil pion E4. Nah, menteri ambil pion G6 kawan. Kelanjutannya seperti itu. Oke, tak perlu kita perpanjang lagi ya. Tentu kalau kalian ambil ya skakmat ya, satu langkah benteng meluncur, wassalam.
Oke, sudah saatnya dibuka saja lajur H, tapi Nakamura memilih geser bentengnya terlebih dahulu. Nah, Magnus Carlsen di sini merespon dengan langkah pengorbanan sementara. Gajah ambil pion B2 dan persiapan discover diambil. Berikutnya dengan langkah kuda B ambil pion C4. Kenapa dengan kuda B? Kuda D digunakan untuk tetap menekan pion ini kawan dan berikan tempat bagi menteri untuk juga memberikan tekanan berat di lajur B ini. Posisi gajah dalam posisi terancam kawan. Nakamura sikat kuda C4 dengan gajah. Ambil balik. Masih posisi aman gajah ini, masih ada benteng. Di sini baru membuka lajur H. Pion H pukul pion G6. Lanjut Nakamura, menteri B6. Lanjut Magnus memberikan tekanan berat bagi gajah putih. Sepertinya kurang presisi langkahnya ya. Langsung sikat gajah ini terlebih dahulu, langkah terbaiknya. Kalau diambil langsung, jual beli saja seperti ini kawan. Nah, baru menteri ke B6. Sama juga bohong. Sementara ya terlihat Magnus Carlsen malah kalah jumlah perwira ya di posisi ini karena pengorbanan gajahnya tadi kawan. Oke, tidak masuk akal bagi kita kalau nuruti engine kawan. Oke, nuruti Magnus Carlsen saja dengan langkah menteri ke petak B6. Nah, di sini bisa melanjutkan dengan pion pukul pion F7 skak kawan. Ambil balik oleh benteng, kemudian kuda ini bergerak ke petak H5 kawan. Tapi Nakamura dorong maju pionnya. Ini juga langkah bagus untuk provokasi raja yang diambil kawan. Kalau langsung diambil oleh raja, maka kuda F5 skak. Dan ancaman skak mat tak akan bisa dihentikan lagi oleh hitam kawan. Bergerak ke sini malah lebih cepat ya. Kalau mundur ke petak 8 mojok ya disikat saja. Dan skak mat beberapa langkah berikutnya juga skak mat ya. Udah ya skak mat ya. Oke, tidak diambil oleh Magnus Carlsen, memilih dengan langkah benteng geser saja menghindari ancaman pion. Kemudian di sini ada ancaman skak mat dari Hikaru Nakamura. Benteng ambil gajah terlebih dahulu skak. Raja geser kawan. Ya kalau kalian ambil balik ya wassalam tentu saja ya. Geser saja ke petak A1. Baru benteng pukul benteng lanjut Magnus. Ambil balik masih ada ancaman skak mat. Menteri G6 Magnus Carlsen melangkah. Lindungi rajanya dari potensi ancaman skak mat. Kuda F5 langkah bagus mempertahankan posisi kawan. Dan juga ada potensi skak garbuan. Ada benteng E8 di sini. Kemudian di sini menteri G4 lanjut Hikaru Nakamura. Langkah yang bagus kawan. Persiapan angkat benteng, menteri bisa terjebak. Menteri B6 lanjut Magnus Carlsen. Ya tentu saja ada ancaman di sini kawan. Di sini Nakamura, menteri H3, Magnus Carlsen kembali ke G6. Kalau riwa-riwi kawan bisa berakhir miss. Nah, benteng turun ke H1 membuat langkah menunggu merupakan opsi terkuat saat ini. Mau ngapain kalian di posisi ini? Raja tidak bisa bergerak, benteng pun tidak bisa meninggalkan tempatnya, dan menteri pun harus menjaga petak H7 kawan. Kalau kalian dorong langsung di sini kawan, coba lihat, ya simpel saja disikat. Tidak bisa bermain lagi di depan raja ini. Menteri stuck, benteng stuck, hanya bisa bermain dengan kuda saja kawan. Benteng H1 jawabannya. Apakah hitam mau bermain dengan pion B6, membuat langkah menunggu juga? Nah, sekarang kalian bisa melanjutkan dengan pion D6. Baru pion D6 kawan. Kalau diambil oleh kuda, ya kalian ambil saja kawan. Menteri tidak akan berani ambil kalau ada benteng serang kuda dan tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Karena baris pertama sudah dijaga oleh benteng, tidak ada tempo skak. Putih menang. Mungkin kontrol waktu sudah mulai mepet. Nakamura blunder terburu-buru dengan pion D6-nya. Setelah ambil oleh kuda, ambil balik. Masalahnya benteng D8 kawan. Coba lihat, baris belakang belum dijaga oleh benteng. Di sini kuda ke G4. Kalau kembali ke sini, wassalam kawan. Wassalam. Benteng D1 skak. Raja ke A2 ke petak B2 sama saja ya. Ke A2 skaknya di sini, memaksa raja ke sini, diuper-uper menteri ke sini, mau kemana kalian ke sini, diuper-uper lagi ke sini, terpaksa ke sini, dan skak matnya di sini.
kuda C4 pilihan Nakamura. Stockfish tadi menyarankan ke petak C8. Dan Magnus tangkap pion E4, pion yang mengganggu kawan, untuk membuka center sambil menjaga pion H7-nya. Keunggulan Hikaru Nakamura hilang setelah blunder pion D6 tadi. Nakamura Menteri H5 menjaga petak D1. Blunder lagi kawan. Sekarang Magnus Carlsen dalam posisi menang. Apa langkah terbaiknya bagi putih di posisi ini kawan? Kuda ke E3 untuk kembali kawan ke petak F5 nanti. Kalau ada benteng D3 untuk pin kuda kawan, tidak ada yang menjaga baris belakang. Tidak ada kawan. Menteri ke C8 skak, raja terpaksa ambil pion, kuda ikut menyerang. Naik ke petak G6, menteri ke petak G8 skak, raja ambil kuda di sini, menteri ambil pion yang di sini, jatuh menteri kawan. Setelah kuda ke E3 mungkin ya menteri akan ke petak D3 atau melakukan skak-skak yang berulang-ulang. Permainan remis kawan. Kuda ke E3 menjaga petak D1. Tapi dengan menteri H5, ini menyulitkan bagi menteri untuk melakukan serangan di belakang. Benteng diangkat naik ke petak D3 oleh Magnus, menguasai baris ketiga kawan. Dan juga mungkin siap geser ke lajur B untuk dukungan bagi menteri kawan. Potensi skakmat juga, menteri tetap menjaga diagonal ini. Nakamura dengan benteng H4, menteri F5, menteri E2, dan pion B5. Usir kuda terlebih dahulu, kuda D2, baru Magnus caplok pion G5. Serang kuda, serang benteng, pertukaran benteng tak terhindarkan kawan, dan Magnus Carlsen terhindarkan dari ancaman skakmat. Magnus memang kalah kuda, cuma hitung jumlah pionnya kawan. Magnus masih mempunyai 6 pion. Nakamura tersisa 2 pion, dan pion di lajur G ini pun jatuh di langkah berikutnya. Lanjut dengan kuda E4 sudah tidak mungkin lagi buat Nakamura. Magnus caplok 1 pion lagi. Menteri F3 ada tantangan, merasa yakin walaupun kalah kuda, merasa yakin dengan anak buahnya kerucil-kerucilnya kawan. Magnus mencoba menantang permainan endgame tanpa menteri. Tentu ditolak. Raja geser mundur ke F8, raja putih mulai diaktifkan Nakamura, Magnus mulai dorong pion di sisi kanan kawan. Nah kuda D2, Magnus terus dorong pion H4-nya, raja C2, dan Magnus mulai adu pionnya. Sehingga posisi pion Nakamura sudah habis betul di langkah ke-51. Magnus dilawan kawan. Inilah permainan endgame Magnus Carlsen kawan. Tanpa perwira pun, hanya bermodalkan kerucil-kerucil saja sudah bisa merepotkan lawannya. Menteri A8, raja G7, menteri caplok pion A4, Magnus dorong pion H3, menteri B3, dorong terus maju kawan. Ada menteri D5, lanjut Nakamura mengawasi petak H1. Magnus dorong pion E4, korban kawan untuk blokade. Ya kalau dicaplok oleh kuda, pion ini promosi ya. Kalau dicaplok oleh menteri, ya jual beli, tetap promosi ya pionnya. Nakamura tetap mengawalnya. Kemudian ada pion E3, kuda F3 kawan. Magnus Carlsen dorong terus maju pion E2. Raja menghindar ke B3 kawan. Magnus dengan pion F6 terlebih dahulu, santai terlebih dahulu. Untuk kontrol ruang-ruang gelap ini juga memberikan ya ruang pergerakan bagi raja kawan. Nah di sini kuda E1 lanjut Nakamura, Magnus dengan menteri G3 skak. Raja lari. Magnus tidak terburu-buru ambil kuda kawan. Magnus melangkah menteri G1. Apa tujuannya? Magnus ingin tetap mengawal pionnya ini segera promosi, menjaga lajur G-nya dari potensi skak dari menteri putih ini kawan. Ya kalau kalian ambil kuda langsung, ini memberikan kesempatan bagi Nakamura ya untuk merepotkan sedikit Raja Magnus kena skak-skak yang berulang-ulang. Jadi, menteri ke petak G1 selain mengawal pionnya ini kawan, juga persiapan untuk menuju baris ke-7 nanti mempertahankan posisi raja. Nakamura caplok pion E2, tapi selepas menteri A7 skak ini, Nakamura menyerah. Karena jika permainan tetap dilanjutkan, raja bersembunyi di sini kawan, menteri akan ke sini. Kalau raja ke sini, menteri ke sini, jatuh menteri. Kalau bergerak ke sini kawan, ya tetap jatuh ya menteri ya. Dan pion promosi. Bagaimana bang kalau raja ini lari ke peta ini bang?
posisi raja aman kawan. Dengan adanya menteri di baris ke-7 tidak memberikan kesempatan menteri putih untuk melakukan counter atau skak-skak yang berulang-ulang. Oleh karena itu Nakamura menyerah saja di posisi ini. Oke, satu game yang cukup bagus, permainan endgame dari Magnus Carlsen. Harusnya Nakamura bisa menang kawan. Harusnya seperti itu tadi ya. Sayangnya karena Nakamura blunder kawan dengan pionnya yang terburu-buru didorong maju ke petak D6. Harusnya benteng ini terlebih dahulu tarik mundur ke baris pertama untuk menjaga baris pertamanya sebelum dorong pion. Tapi langsung dorong pion D6 sehingga keunggulan Nakamura hilang seketika di posisi ini. Oke, semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian kawan sambil menunggu event berikutnya ya. Turnamen online seri terakhir kawan di Oslo. Nanti malam atau besok malam kawan ya. Besok malam ya tanggal 17. Oke, jangan lupa tinggalkan jejak, like, komen, serta subscribe bagi kawan-kawan yang baru mampir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.